Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pejuang Recehan Official. Oke teman-teman, hari ini saya mau memberikan tips cara menarik konsumen atau memikat konsumen tanpa dukun. Nih, saya mau kasih tahu caranya buat teman-teman. Karena selama ini saya berjualan cukup berpengalaman. Dari mulai saya bujangan sampai sekarang saya sudah rumah tangga. Alhamdulillah, dalam sistem berjualan seperti ini saya dalami dan pokoknya selama saya jualan di dunia perdagangan seperti ini, saya perdalam, saya dalami. Jadi tips dan cara memikat konsumen itu gampang-gampang susah teman-teman. Pertama, kalau kita punya langganan itu susah dipertahankan, Yang kedua, mencari langganan pun kita susah, jadi susah gampang. Makanya dari itu saya mau ngasih tips kepada teman-teman dan cara menarik konsumen tanpa dukun. Oke, saya mau kasih tahu. Pertama-tama, usahakan di toko kalian barang itu komplit ya. Contoh, saya kasih tahu, kebetulan ini saya baru belanja, jadi barang yang saya display di rak ini cukup lumayan komplit ya. Meskipun memang ada sebagian yang kosong, karena itu memang dari distributornya produk lagi kosong. Tapi untuk saat ini barang yang datang dari kemarin, alhamdulillah cukup komplit dari distributornya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini. Dari mulai malkis, kayak semacam kue-kue, snack-snack lah ya. Nah, jadi ketika konsumen nanyain produk ke kita dari malkis ataupun dari jajanan yang sering dikonsumsinya, barang di sini sedia. Dan itu konsumen secara berpikir, oh bahkan di toko kita itu komplit teman-teman. Jadi mungkin suatu saat nanti dia akan balik lagi ke toko kita karena kita punya produk yang komplit, dari mulai kue-kuehan sampai ke produk kebutuhan rumah tangga ya. Oke, itu yang pertama, tips yang pertama. Yang kedua, kerapihan di toko itu utama. Contoh, ini mungkin menurut saya ini belum rapih ya. Menurut saya belum rapih karena kita lagi beres-beres. Setidaknya kalian bisa lihat di toko saya di sini, kalau cukup lumayan rapi ya. Kayak semacam ini nih. Ini belum saya rapiin. Tapi kalau misalkan saya lagi santai, lagi nggak ada konsumen yang datang, saya rapi-rapi semua. Kebetulan saya bikin konten ini karena di luar lagi hujan ya teman-teman, jadi konsumen ini nggak ada konsumen, makanya saya bikin konten. Itu yang kedua, kerapihan teman-teman. Ketiga, jangan lupa kita melayani konsumen dengan ramah, senyum, dan menyapa dia ketika dia masuk. Mungkin kalian sudah tahu caranya seperti apa. Ketika dia nanya, kita jawab dengan wajah yang
kalau bisa tuh wajah kita tuh ya berseri-seri ya teman-teman, biar tidak dibilang kita tuh judes apa gimana. Ya mungkin itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang paling utama, yang keempat, harga teman-teman. Harga ini saya mau kasih tahu sama teman-teman, minimal kita ngambil keuntungan itu jangan lebih dari 10%. Jangan lebih dari 10%. Contohnya seperti ini, saya mau kasih tahu sama teman-teman, di sini saya menggunakan aplikasi sistem seperti toko-toko modern lainnya. Dan di sini saya akan contohkan kepada teman-teman, saya jual garam jempol ya. Saya akan buka rahasianya buat teman-teman nih. Ini sistem saya nih. Ini saya punya modal per piece-nya itu, ini modal ya teman-teman ya. Ini modal belanja kita 1.125. Nah, di sini ada harga jual, di sistem ini ada potongan harga jual dan lain-lain akunting. Nah, di sini kita masuk ke harga jual. Nah, di sini sistem berdasarkan jumlah. Di sini itu kalian bisa setting kalau pembelian dari 1 sampai 3 harga bakal sesuai harga eceran. Jadi 1.500 per piece. Ya, di sini teman-teman nih. 1.500 per piece. Kalau misalkan pembelian dari 5 sampai 10, maka dia dengan otomatis akan memotong sendiri ya. Jadi harganya 1.400. Kalau pembelian dari 10 ke atas sampai 20, maka dia akan memotong kembali jadi lebih murah 1.350. Nah, seperti itu teman-teman, kita cara memikat konsumen dengan harga. Untuk harga jual yang harus kita ambil, misalkan di sini nih. Oke, kita di sini, kenapa kita di sini nyampe 33,33%? Karena ini merupakan pembelian satu piece. Jadi ini harganya ecer teman-teman. Kalau seandainya dia misalkan kita rubah dari harga 1.500 ke 1.350. Nah, jadi di sini kita mendapatkan keuntungan 19,91%. Jadi kalau untuk dari garam, kita per piece-nya itu bisa keuntungan dapat 250 ataupun 350 per piece, itu untuk harga ecer ya, karena memang garam ini dia produknya lama. Jadi ada yang sebagian untungnya mencapai 20%, 30%, ada yang sebagian untungnya cuma 5% ataupun 3%. Cuman rata-rata di sini saya ambil keuntungan cuman 10% teman-teman. Seperti saya misalkan apa ya, Malkis. Saya cari Malkis Malkis Roma nih, saya cari Malkis Roma. Di sini berapa dia? Malkis Roma. Nah, Malkis Roma saya mendapatkan keuntungan dari per piece teman-teman cuma 6.000. Jadi di sini cuman 7,97%. Harga modalnya Malkis Roma dari PT nih, kalian bisa tahu 5.557 perak. Jadi saya di sini dapat keuntungan cuma 7%, nggak lebih dari 10%. Tapi kenapa? Karena ada sebagian barang yang kita mempunyai keuntungan lebih dari 10%. Oke teman-teman, saya udah bongkar rahasianya. Istilahnya sampai harga modal pun saya kasih tahu kepada teman-teman. Yang pertama itu kita cara berbelanja ya. Maksud cara berbelanja itu ada minimum dan ada maksimum. Jadi kalau kita berbelanja minimum, maka kita akan dapat harga retail dari perusahaannya, dari distributornya. Kalau kita misalkan dari di atas minimum atau menengah, maka kita akan mendapatkan harga yang cukup relatif murah. Contohnya kita belanja misalkan minimum dari PT itu 3 juta minimum, maka kita dapat potongan dari distributor itu misalkan 2,5% ataupun 1,5%, itu tergantung kebijakan dari perusahaan ataupun diskon dari perusahaan. Jadi tipsnya buat menarik konsumen, minimal kita kalau
teman-teman semua jualannya retail ngecer kayak di warung-warung seperti biasa kecil-kecil, kalian bisa lihat penjualan kalian dari produk apa yang paling laku. Misalkan contoh kapal api spesial mic ya, kapal api spesial mic, kalau kalian beri rencengan dari grosiran, maka kalian keuntungannya bakal sedikit. Dan kalian harga jual pun mungkin harga jual sama dengan pengecer-pengecer lainnya, cuma dapat keuntungan sedikit. Kalau misalkan kalian pembeliannya 1 dus, maka kalian bisa menyeimbangi warung yang semi grosir untuk penjualannya. Itu tips dari saya. Jadi minimal kalian belanja itu di atas minimum. Tapi itu kalau misalkan kita punya cukup lumayan modal ya teman-teman. Tapi itu hanya tips dari saya cara berbelanjanya. Oke teman-teman, kerapihan dan kebersihan di toko itu pun merupakan tips menarik konsumen, karena konsumen itu identik dengan bersih, rapi, dan pelayanannya yang ramah. Contohnya seperti kayak di swalayan ataupun, tapi kita nggak bisa mengikuti mereka karena mereka terlatih, mereka terdidik dan terlatih, dan memang sistem perusahaan-perusahaan besar itu seperti itu. Tapi setidaknya kita sebagai pengelola usaha mengikuti seperti itu, karena dengan ramah, dengan rapi, kita belanja pun enak. Makanya sedikit-sedikit saya ikuti cara-cara perusahaan-perusahaan besar mengelola usahanya seperti apa. Di sini saya sedikit mengikuti pengusaha-pengusaha lainnya. Agar apa? Agar kita bisa berkembang dalam usaha. Seperti kayak ini, hanya rapinya bisa seperti ini karena memang kita ruang tokonya terbatas. Kita punya ruang toko terbatas, ukuran lebarnya cuma 3,5 meter, panjangnya cuma 10 meter, 15 meternya buat gudang. Jadi hanya seperti inilah yang bisa lakukan. Serapih mungkin saya rapihkan di toko agar supaya menarik konsumen tanpa harus kita berdukun, tanpa kita harus sirik. Segitu tips dari saya. Kita berbagi pengalaman dan kita sharing dengan pengalaman-pengalaman saya pribadi, cara memikat konsumen tanpa dukun. Dan alhamdulillah selama saya jualan di sini cukup lumayan signifikan ya, cara seperti ini saya pakai. Oke teman-teman, segitu aja dari saya, dari Pejuang Recehan Official. Jangan lupa bantu kita like dan subscribe-nya. Terima kasih.